Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat. Ucap apa? Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Desi Yusfika. Video kali ini yang akan saya tayangkan ialah media pembelajaran, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Baik, sebelum kita belajar, mari kita awali doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1 bab 1 itu membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, yang sering kita dengar dengan sebutan Asmaul Husna. Namun, sebelum kita belajar materi tersebut, tujuan pembelajaran kita ialah siswa mampu 1. Menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyebutkan pengertian Asmaul Husna, diantaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. 3. Menjelaskan makna Asmaul Husna, diantaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. 4. Mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Baik, sebelum kita membahas materi tentang Asmaul Husna, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari iman. Iman secara bahasa ialah percaya, sedangkan secara istilah ialah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah, juga bisa berkurang. Tapi, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna, yang dimaksud dengan Asmaul Husna secara bahasa ialah nama-nama terbaik. Sedangkan secara istilah adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya itu ada 99 nama. Hal ini tertera dalam hadis yang menyebutkan tentang Asmaul Husna sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama. Bismillah. Inna lillahi tis'atun wa tis'aina isman man hafidoha dakhalal jannata wa innallaha witrun wa yuhibbul witro. Artinya, sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama,
Barang siapa yang menghafalnya dengan meyakini kebenarannya, ia masuk surga. Sesungguhnya Allah Maha Ganjil tidak genap dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil. Nah, hadis di atas ialah hadis riwayat Ibnu Majah. Nih, udah kita belajar kan? Yang hafal Asmaul Husna 99, fadilahnya masuk surga. Ayo bersama-sama kita menghafal Asmaul Husna. Insya Allah kita diberikan kemudahan untuk menghafal Asmaul Husna. Semangat ya. Kita lanjut. Selain ada hadis, di sini juga ada dalil nakli tentang Asmaul Husna yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, telah kita pelajari bukan tadi? Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tetapi sesuai dengan RPP, yang akan kita bahas hanya 4 saja. Yang pertama ada Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Yang kedua ada Al-Khabir, artinya Allah Maha Teliti. Yang ketiga As-Sami', artinya Allah Maha Mendengar. Dan yang keempat ada Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. 1. Al-Alim atau Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Jadi, kita sebagai makhluk Allah, manusia yang mempunyai akal, harus berbuat dengan sebaik mungkin. Ingat, berhati-hati dalam bertindak, karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Ini ialah surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua ialah Al-Khabir, artinya Allah Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk yang keseluruhannya memiliki manfaat sesuai kehendaknya. Ada rahasia dan hikmah dari sebuah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi selalu berhati-hati mengerjakan segala sesuatu ya. Sesuatu yang nggak baik dihindari, sesuatu yang baik dikerjakan terus. Yang ketiga ialah As-Sami', artinya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun di seluruh alam semesta ini. Meskipun hanya dengan isyarat dalam hati, Allah mampu mendengar. Pendengaran Allah tanpa batas. Tidak ada satu suara pun yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari As-Sami' atau Allah Maha mendengar ini, kita harus berhati-hati menjaga lisan kita. Sesuatu yang tidak baik, perkataan yang buruk harus kita hindari. Bahkan sebelum kita lontarkan, baru niat saja Allah pun sudah mendengarnya. Jadi, ayo bersama-sama kita melakukan atau berkata yang baik-baik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 76. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu huwas sami'ul alim. Artinya, dan Allah Maha mendengar, mengetahui. Kita lanjut. Yang terakhir ialah Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan memperlihatkan seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun gerak-gerik makhluk yang luput dari penglihatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan yang tidak terbatas dan tidak terhalang suatu apapun. Nah, Allah juga Maha melihat anak-anak. Jadi, meskipun kita berbuat buruk di tempat kegelapan pun Allah melihatnya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk, hayo kita tinggalkan. Nih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tuh, dari firman Allah. Yang gaib Allah tahu. Yang nyata Allah tahu. Jadi, kalau mau berbuat harus yang baik-baik. Yang buruk ditinggalkan. Ingat, Allah Maha melihat. Nah, setelah kita belajar tentang Asmaul Husna tersebut, mari kita meneladaninya. Yang 4 tadi, 1. Al-Alim artinya Maha mengetahui. 2. Al-Khabir artinya Maha waspada atau Maha teliti. 3. As-Sami artinya Maha mendengar. 4. Al-Basir artinya Maha melihat. Nih, Ibu akan menyampaikan pengertian dari percaya diri. Percaya diri ialah yakin pada kemampuan diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Tekun dan kerja keras ialah tekun berarti rajin dan sungguh-sungguh. Perilaku tekun dan kerja keras merupakan faktor menuju kesuksesan pada masa mendatang. Teliti ialah cermat,
waspada, dan seksama dalam melakukan sesuatu. Jujur adalah selalu berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Berhati-hati dalam berkata, lisan harus senantiasa digunakan dengan baik karena Allah Maha mendengar. Selanjutnya, berbaik sangka ialah selalu berusaha berprasangka baik kepada Allah dan manusia. Terakhir, menjaga penglihatan dan pandangan. Nah, jadi kita setelah belajar Asmaul Husna ini wajib percaya diri. Kemudian wajib juga tekun dan kerja keras. Wajib juga untuk teliti, sangat wajib untuk jujur. Kita juga harus berhati-hati dalam berkata. Dan tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun, baik Allah maupun manusia. Dan yang terakhir, kita harus menjaga penglihatan dan pandangan. Karena apa? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha teliti, Allah Maha mengetahui. Jadi, ingat, kita harus berhati-hati. Jangan sampai melakukan tindakan atau mengerjakan hal-hal yang buruk. Karena nanti berujung akan mendapatkan dosa. Pastinya tidak mau mendapat dosa, bukan? Melainkan kita mendapatkan pahala. Baik, sampai di sini dulu pertemuan pertama kita. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya Desi Spika meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.